Nggak bisa sejengkal pun tanahnya diserahkan kepada tangan asing. Itu ketentuan pidana 106, KUHP 106, itu bagian dari makar. Siapa yang makar? Penguasa yang menguasai atau backing dari Orang yang menguasai kayak gitu di situ. Jadi itu makar. Iya, bisa digunakan makar. Tanah sejengkal pun dikuasai asing, itu sudah bentuk makar. Kalau berlebihan bilang ini makar. Kalau tiba-tiba ada tentara Cina landing di situ, ya bukan di kawasan industri tapi di kota Morowali dengan seragam lengkap, dengan senjata lengkap, terus dikuasain kota Morowali, itu beda cerita, itu makar. Ya, tapi ini kawasan industri, jadi tolong bisa bedakan lah. Tapi agak melenceng jauh kita dari apa yang kita bicarakan. Karena memang turunannya kan ke sana. Saya ingin Gimana Oke Zoners? Seru kan episode Rakyat Bersuara kali ini? Sebelum lanjut nonton, jangan lupa like, komen, dan subscribe. Kalau udah, yuk kita lanjut nonton lagi. Ada data yang menarik tadi disampaikan oleh Bung Sanusi. Jadi yang karena ada pelabuhan laut yang besar, ada bandara juga ya. Dan ini bisa istilahnya no voicing. No voicing itu nggak ada kertas, nggak ada dokumen apapun, semua barang bisa keluar termasuk hasil tambang kita. Artinya kalau tadi disebutkan perampokan, itu korupsi. Saya ke Pak Soleman dulu. Ada pendapat soal ini, Pak Soleman? Iya, makasih. Jadi kalau lihat tadi memang pelabuhan laut itu kan hantu laut banyak di sana. Hantu laut. Iya. Jadi ya, seperti dikatakan tadi, yang ada hantu laut, makanya bea cukai kalau ndak ada, ya isinya sudah pasti bawa ke sana, invoice pun tidak ada invoice. Dan bea cukai imigrasi dipastikan nggak ada tadi, menurut narasumber. Kalau sudah dipastikan tidak ada, ya apa yang dulu kan pernah beredar bagaimana apa yang masuk di Cina dengan di sini bea cukainya kan beda. Itu kan sudah pernah beredar umum itu. Nah sekarang baru terjawab kenapa dia ada perbedaan. Ternyata ya ini seaport yang begitu bebas, kalau seaport sangat bebas memang. Kalau tidak ada yang ditungguin ya kosong. Tapi apa yang bisa dibayangkan, apa yang terjadi ini selama berapa tahun ini? 2015 katakanlah ya, sampai 2025, 10 tahun ini. Ya mari kita tanya kepada rumput yang bergoyang. Kenapa itu terjadi? Tidak mungkin itu terjadi. Apa yang terjadi dalam artian bahwa apa yang dikeruk itu nggak ada dokumennya, diambil semua. Ya justru itu yang tahu hanya rumput-rumput yang ada di sana kan. Oke. Di luar itu tidak ada yang tahu. Nah mari kita tanya kepada yang ada dekat rumput-rumput yang bergoyang itu, apa yang sedang terjadi? Kenapa bisa terjadi demikian 10 tahun? Ya lagi-lagi mari kita tanya kepada si rumput itu. Betul-betul hantu. Kenapa yang terada di sini? Nah si rumput yang bergoyang kerjasama dengan hantu laut. Begini jadinya. Saya kira seperti saya bilang tadi Pak Soleman, jika tidak ada backing, tidak mungkin mereka berani. Tapi kalau dilihat kan Purnawirawan udah sepuh-sepuh semua. Tadi saya sebutkan. Saya bukan persoalan. Lebih sepuh dari Pak Soleman loh. No. Pak, mohon maaf, kalau tadi sebutkan Pak Sintong udah 80 lebih. Ya betul, memang di atas, tapi itu tadi kalau tentara itu kalau di atasnya A, ke bawahnya A. Oke. Kalau di atas B, ya ke bawah B. Ya kita lihat aja di atas bilang apa sampai si tentara-tentara itu ya seperti begitu jadinya. Maksud Anda ini patut diduga bekerja sama juga dengan aparat? Ya tidak saja aparat, sampai yang paling berkuasa di atas kalau kita bisa melihat seperti itu. Karena Presiden maksudnya? Karena tidak mungkin. Benar, Presiden maksudnya Pak? Ya kita lihat aja yang paling di atas siapa dari situ kan bisa dilihat aja. Karena tidak mungkin si tentara-tentara ini akan berkorban diri seperti itu kalau tidak ada langsung komitmen dari atas. Siapa yang paling atas? Kalau yang paling atas seperti yang tadi dibilang sama si narasumber gelap tadi, Presiden hadir di situ gitu. Kali paling atas ini itu. Tapi apakah saya tidak punya data, saya tidak punya bukti apakah Presiden terlibat atau tidak terlibat, itu urusan lain. Tapi paling tidak saya mengatakan begini, kalau dia tidak punya backing, dia tidak mungkin berani melakukan itu. Dan ini luar biasa sakti. Aiman, saya tahu persis perilaku perusahaan-perusahaan asing yang melakukan seperti itu. Karena saya punya pengalaman 4 sampai dengan 5 tahun memanage seaport. Jadi perusahaan-perusahaan asing itu biasa kayak gitu melakukan itu. Biasa maksudnya ngapain? Mencuri.
tanpa dokumen. Dalam bahasa lainnya mencuri. Ini tambang nih bisa bicara. Bisa. Jadi bukan hanya tambang, tapi juga peralatan. Misalnya begini, ketika mereka masukin alat berat misalnya, pakai kapal misalnya. Mereka karena alat sendiri mereka nggak nyebut sebagai apa-apa, turunin aja. Itu alat berat. Begitu juga yang lain sama aja. Kelakuannya begitu gitu. Kan kalau kita bicara pertambangan butuh alat berat, butuh macam-macam. Apalagi di sana kita tahu pembangkit listrik batu bara cukup besar gitu ya. Nah dari sana sesungguhnya yang kita lihat dalam konstruksi misalnya seaport seperti itu, airport kayak begitu ceritanya, maka tidak mungkin kalau tidak ada backing. Satu, Backing, oke. pendukungnya siapa? Dan kalau pendukungnya biasa-biasa saja, tidak mungkin bisa beroperasi lama. Tidak mungkin bisa. Mereka juga kebat-kebit kok. Karena ini menyangkut soal, asal Anda tahu, Singsan itu adalah salah satu perusahaan pengolah baja terbesar di dunia. Perusahaan Cina tuh ya? Perusahaan Cina. Oke. Anak perusahaannya Singsan di sini. Shenzhen Descent Indonesia. Gitu ya. Itu yang mengelola kawasan. Dengan pengalaman mereka yang kayak gitu, dengan besarnya kekuatan modal mereka dan mereka punya akses bagus, mereka biasa aja. Itu yang saya lihat dari konstruksi mereka kayak gitu. Nah dari posisi seaport yang kayak gitu dengan dermaga yang demikian besar, dengan posisi yang bebas, maka tadi ujungnya adalah menarik di sini. Kenapa Pak Safri turunnya bersama Kopasgat, bersama Intel, bersama pasukan menduduki dengan menyatakan tidak ada negara dan negara, tidak ada republik dan republik. Apa poinnya? Poin di situ adalah ada kekuasaan yang memang mengelola di situ. Poinnya itu, Pak Safri ingin menyatakan kepada publik Indonesia dan publik internasional, terutama publik Cina, bahwa Prabowo Subianto sebagai presiden ke-8 mengetahui persis ada kekuatan yang memanage itu. Ini bagian, saya harus mengatakan sama Anda, ada dua cara pandang saya di sini. Saya mau mengungkapkan yang terakhir, tapi saya mau mengungkapkan karena masuk di situ, saya mau mengungkapkan begini. Nikel sekarang dalam posisi di pasar internasional itu kejepit. Karena muncul pertarungan baru, lithium iron phosphate LFP. Ya. Yang daya tahannya jauh lebih hebat dari nikel baterai. Untuk baterai vehicle. mobil listrik dan seterusnya Ya, lagi. untuk electric vehicle. Apa artinya? Artinya Cina juga sekarang harus bertahan. Karena yang pakai nikel sekarang cuma di dunia yang punya kekuatan menggunakan nikel untuk electric vehicle, untuk mobil listrik, one and only sekarang. Cina. Sementara yang lain sudah mulai berkurang habis menggunakan lithium tadi posisinya. Nah ini pertarungan bisnis. Kalau masuk ke dalam pertarungan bisnis kayak gini, bisa jadi Cina memang dalam rangka menunjukkan bargaining position ke pusat. Caranya begini. Itu salah satu analisis spekulatif tentunya. Analisis keduanya memang di sini sudah diketahui oleh Pak Safri sebagai tim PKH. PKH itu dua kan, mainnya tambang sama Hutan. sama sawit. Nah kalau dia sudah tahu sejak awal, maka turunnya dia dengan pasukan lengkap, berarti sebelumnya sudah ada informasi intelijen. Kalau dia sudah ada informasi intelijen, maka turunnya di situ mestinya memberikan sinyal bahwa nggak bisa sejengkal pun tanahnya diserahkan kepada tangan asing. Itu ketentuan pidana 106, KUHP 106, itu bagian dari makar. Siapa yang makar? Penguasa yang menguasai atau backing dari Orang PT MIP. yang menguasai kayak gitu di situ. Jadi Itu makar. Iya, Bisa digunakan makar. tanah sejengkal pun dikuasai asing, itu sudah bentuk makar. Karena ini tesis Pak Dirman, tapi kalau pakai KUHP 106, ini salah satu bentuk makar. Maka Pak Safri turun supaya tidak ada makar. Itu loh logika. Tapi di mana logikanya dia menguasai tanah Indonesia? Loh iya. Anda bisa jabarkan di mana? Loh, dia punya industrial park kawasan khusus, kemudian tertutup dari mana-mana. Ada pemerintahan artinya di dalamnya. Ada pemerintahan, ada penguasa di dalam. Ada rakyatnya. Gitu kan? Ada sistem yang dibangunnya, ada kedaulatan yang mereka tegakkan dan mereka diakui. 4 syarat itu terpenuhi dalam indikator negara dan pemerintahan. Dan itu adalah makar. Dan itu makar. Ada pendapat? Bro Ron, silakan. Boleh saya sedikit. Ini Ya. melenceng jauh dari apa yang kita mau bahas. Yang tadinya mau bahas bandara, belum ada kepastian keputusan kita bersama apa nih statusnya bandara, udah melenceng kayak yang lain-lain.
Kalau mengenai makar Bang, itu tidak ada saya rasa mengenai makar. Kenapa? Karena ini sudah deal-deal dari awal untuk membawa pengusaha dari Cina, untuk membawa investasi dari Cina, deal-dealnya seperti ini. Jadi itu sudah ada deal-deal dari awal. Itu diketahui tentunya dari pemerintah, deal antara pemerintah dan pemerintah, dan itu juga semua diketahui oleh anggota DPR kita. Kalau mereka semua tidak tahu, ya itu bodohnya mereka lah. Ada hitam di atas putih yang Tetapi kan itu. intinya kan sudah ada deal-deal sebelumnya. Oke. Kalau abang bilang tadi, profesor bilang bahwa ini adalah makar karena tidak boleh sejengkal tanah rakyat, tanah bangsa dikuasai oleh negara. Ya namanya kawasan industri, bang kan sudah ada deal-dealnya. Kalau dikuasai tanah itu, jangan ketawa dulu bang. Jangan ketawa dulu bang. Ya. Oke, silakan. Ini bukan perang, ini namanya deal bisnis dan semua pemerintah tahu. Sudah ada wakil pemerintah dan juga waktu itu MOU-nya ditandatangani oleh dua kepala negara. Kepala negara Republik Indonesia dan kepala negara dari Cina juga. Waktu itu sama-sama presiden. Jadi janganlah terlalu berlebihan bilang ini makar. Kalau tiba-tiba ada tentara Cina landing di situ, ya bukan di kawasan industri tapi di kota Morowali dengan seragam lengkap, dengan senjata lengkap, terus dikuasain kota Morowali, itu beda cerita, itu makar. Ya tapi ini kawasan industri, jadi tolong bisa bedakan lah. Tapi agak melenceng jauh kita dari apa Nggak, yang ini kita bicarakan karena memang turunannya kan ke sana. Saya ingin Kait wilayah itu. Saya ingin menjawab. Direktur Komunikasi PT IMIP menyatakan, please listen carefully. Jumlahnya 85.000. Oke. Anda pernah ingat konflik antara tenaga kerja Indonesia dengan tenaga kerja Cina? Apa yang terjadi? Mereka tampil sebagai pasukan dengan gegap gempita sebagai militer. Karena tidak ada satu warga negara Cina yang tidak wajib militer. Jadi begitu mereka keluar, tampilan mereka militer. Apa artinya? At any time mereka langsung punya disiplin militer untuk mempertahankan diri. Akibatnya apa? Konflik itu menjadi berkepanjangan dan tidak selesai. Itu viral kok di mana-mana. Ya. Itu salah satu bentuk. Oke, Anda tidak setuju nih soal makar, ya silakan buka KUHP 106. Itu ada handphone kan, buka aja. Tapi saya Sebentar. Kita terus. ada hitam di atas putih, ada aturan, ada deal tadi. Gampang Soal jawabnya. dealnya mungkin merugikan kita Kan belakangan. itu deal-dealnya sudah ada. Itu gampang jawabnya. Kan deal-dealnya jumlah berapa hektar, berapa ribu hektar, berapa puluh hektar dari perbatasan ini adalah kawasan industri. Yang Bapak bilang tadi itu, apakah itu terjadi di luar kawasan tersebut? Berarti dia tidak baca keributan antara para tenaga kerja yang terjadi di IMIP. Kayak gitu nggak baca. Oke, terserah. Terakhir begini, saya ingin mengatakan lebih lanjut. Saya tidak ingin berdebat pada mereka yang data les. Sorry ya. Jadi saya ingin mengatakan begini. Bang, Ini dampak dari apa yang saya sebut dalam teori yang pernah saya sampaikan di ruangan ini. Begitu Anda menjadi pengemis investasi, siap-siaplah Anda menjadi pengemis. Oke.